Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ikhwati wa akhwati fillah, kita malam ini akan melanjutkan kajian tafsir kita, yaitu surat Al-A'la. Kita sudah sampai pada ayat walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Allah yang maha tinggi itu, sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Walladzi akhrajal mar'a, dan yang mengeluarkan dari bumi ini berbagai macam tumbuhan, berbagai macam tanaman. Dan kemudian nasib dari semua tumbuhan dan tanaman itu adalah akan musnah dan sirna. Faja'alahu, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan faja'alahu ghutha'an ahwa, maka dia akan menjadi ghutha, menjadi hancur, lebur, mutaghayyiran, berubah. Yang tadinya kecil, hijau, segar, pasti dia akan kemudian menguning, jatuh dan membusuk. Qala Ibnu Jarir, wa kana ba'du ahli al-ilmi bi kalamil Arab yara anna dzalika minal muakhkhar alladhi kana ma'nahu at-taqdim wa anna ma'na al-kalam walladhi akhrajal mar'a ahwa. Jadi di situ kalau dari sisi analisa bahasa, maka di situ ada takdim dan takhir. Jadi faja'alahu ghutha'an ahwa, itu takdirnya adalah walladhi akhrajal mar'a ahwa, ay akhdar ila sawad faja'alahu ghutha'an ba'da dzalika. Jadi yang tadinya itu hijau, kemudian dia hijaunya itu kehitam-hitaman, hijau tua, faja'alahu ghutha'an ba'da dzalika, maka kemudian Allah jadikan menjadi menguning lalu membusuk dan jatuh gugur. Padahal di ayat itu urutan kata-katanya itu faja'alahu ghutha'an ahwa. Jadi asal dari pernyataan itu, jadi situ ada takdim dan takhir, ada pengakhiran dan pengedepanan. Jadi aslinya itu faja'ala al-mar'a ahwa. Allah itu menjadikan tumbuh-tumbuhan itu hijau, kemudian faja'alahu ghutha'an. Jadi karena ahwa itu artinya akhdar. Jadi faja'alahu ghutha'an ahwa. Karena kalau tidak pembalikan gitu nanti malah justru yang terjadi rusak dulu baru hijau. Ya. Summa qala Ibnu Jarir wa hadza wa in kana muhtamalan illa annahu ghairu shawabin li mukhalafati aqwali ahli at-ta'wil. Tetapi usul dari penafsiran yang semacam itu, meskipun itu bisa saja secara logika diterima, tetapi itu bertentangan dengan pernyataan ahlu ta'wil. Ahlu ta'wil itu artinya ahli tafsir, ahli tafsir. Jadi menurut ahli tafsir ya tidak ada pengakhiran dan tidak ada pengawalan. Tidak ada yang dikedepankan dan kemudian tidak ada yang diakhirkan. Wa qauluhu ta'ala sanuqri'uka ay sanuqri'uka ya Muhammad fala tansa. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini berjanji atau menjanjikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan membacakan ayat-ayat ini kepada beliau, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fala tansa, maka kamu tidak akan lupa. Jadi apa yang sudah dibacakan
oleh Allah melalui malaikat Jibril itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak akan dilupakan. Jadi ini tentu satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak akan lupa terhadap ayat-ayat yang pernah masuk ke dalam hati beliau, ke dalam memori beliau. Wa hadza ikhbarun minallahi ta'ala wa wa'dun minhu lahu bi annahu sayuqri'uhu qira'atan la yansaha. Dan ini adalah pengkhabaran dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan janji untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan membacakan, akan mengumpulkan ayat-ayat ini ke dalam hati Nabi, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak akan melupakan ayat ini, tidak akan bisa melupakan ayat ini illa masya Allah. Wa hadza ikhtiyaru Ibnu Jarir wa qala Qatadah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yansa syai'an illa masya Allah. Nah, di dalam ayat ini kemudian ada istisna, ada pengecualian, illa masya Allah, kecuali yang Allah inginkan Nabi lupa. Artinya kemungkinan Nabi lupa itu ada. Kapan itu? Kalau Allah menghendaki. Ini artinya begini, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala berjanji bahwa Nabi tidak lupa, tidak akan lupa, itu juga nanti juga tidak akan membatalkan bahwa kekuasaan Allah itu tetap di atas segalanya. Ketika Allah menghendaki Nabi itu melupakan, dia juga bisa lupa. Wa qala Qatadah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yansa syai'an illa masya Allah. Oleh karena itu Qatadah mengatakan Rasulullah itu tidak akan lupa terhadap apa yang pernah dibaca dari Al-Quran ini illa masya Allah, kecuali apa yang diinginkan oleh Allah. Artinya kalau Allah menginginkan, Nabi juga lupa. Wal muradu biqaulihi fala tansa, maka kalau kembali kepada atau merujuk kepada pendapatnya Qatadah ini, fala tansa itu artinya fala tansa itu talab, wa ja'ala ma'na al-istisna ala hadza ma yaqa'u minan naskhi ay la tansa ma nuqri'uka illa ma sya'allah raf'ahu fala 'alaika an tatrukahu. Nah, jadi maknanya begini secara utuhnya. Menurut Qatadah, Allah Subhanahu wa taala itu berjanji kepada Muhammad tidak akan membuat Muhammad itu lupa terhadap ayat-ayat yang pernah turun kecuali Allah kehendaki. Maka pernyataan falatansa, sanuqri'uka falatansa, maka jangan, jadi falatansa itu adalah permintaan dari Allah. Karena kamu masih ada potensi untuk lupa, maka usahakanlah jangan lupa. Falatansa. Ini adalah tolab minallah. Wa ja'ala ma'nal istisna. Nah, kemudian istisna itu illa masya Allah. Jadi sebenarnya Nabi itu tidak akan lupa karena beliau menjaga, ya. Kecuali, jadi falat illa masya Allah itu istisnanya kecuali yang Allah kehendaki atau kecuali Allah menghendaki. Nah, mana yang Allah kehendaki? Yang Allah kehendaki itu adalah apa-apa yang Allah kehendaki untuk dinasakh. Dinasakh itu artinya di amandemen. Jadi di dalam tarikh tasyri', di dalam perjalanan pembentukan hukum di dalam Islam itu dikenal ada yang namanya an-nasakh. An-nasakh itu artinya penghapusan. Nah, penghapusan dalam konteks bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak lupa kecuali yang Allah kehendaki, maka yang Allah kehendaki itulah yang bisa dilupakan oleh Nabi. Jadi pesan Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sanuqri'uka falatansa, kami akan membacakan kepadamu Al-Quran ini maka kamu tidak lupa illa masya Allah, kecuali yang Allah kehendaki. Jadi kamu hendaknya jangan melupakan yang Allah
bacakan ayat-ayat ini kepadamu kecuali yang Allah kehendaki. Nah, yang Allah kehendaki itu adalah ayat-ayat yang dinasakh, ayat-ayat yang sudah tidak berlaku lagi. Nah, memangnya ada ayat-ayat di dalam Al-Quran ini sudah tidak berlaku lagi? Menurut kajian para ahli tafsir itu ada. Maka ayat yang jenis itu fala alaika an tatrukahu ya Muhammad. Maka kamu tidak apa-apa wahai Muhammad untuk tidak mengingat-ingat lagi ayat itu. Nah, salah satu ayat yang diyakini bahwa ini pernah ada dan kemudian dinasakh itu di dalam Al-Quran dulu ada ayat yang berbunyi asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya fajliduhuma albattah. Ya, farjumuhuma albattah. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah. Nah, kemudian ayat ini tidak kita temukan lagi di dalam mushaf karena itu sudah dinasakh. Nah, dari mana kita tahu bahwa ayat itu pernah ada? Itu dari riwayat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Aisyah. Nah, salah satu indikator bahwa ayat ini dulu pernah ada, bahwa pelaksanaan rajam itu ada. Jadi pelaksanaan rajam sebagai hukuman dari asy-syaikh wasy-syaikhah, orang muhsan yang melakukan perzinahan itu, kemudian ada pelaksanaan hukumannya. Itu didasarkan pada apa? Dulu mesti ada sandarannya. Jadi ketika pelaksanaan hukum itu ada dan kemudian dilestarikan dan dilaksanakan, ya, diberlakukan begitu, maka ini mesti ada rujukannya. Nah, rujukannya itu adalah ayat yang pernah ada di dalam Al-Quran dan menjadi bagian dari Al-Quran. Itu makna dari sanuqri'uka fala tansa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selain yang sudah dinasakh oleh Allah, itu tidak ada yang dilupakan. Maka tidak ada yang tercecer satu ayat pun yang belum atau tidak disampaikan oleh Nabi kepada umatnya. Wa qauluhu ta'ala innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, ay ya'lamu ma yajharu bihil ibad wa ma yukhfunahu min aqwalihim wa af'alihim wa la yakhfa alaihi min dzalika syai'. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui yang jahar, yang kelihatan, yang tampak, wa ma yakhfa, dan yang tidak tampak. Nah, ini tentu saja berbeda dengan pengetahuan manusia. Manusia itu lebih banyak yang tidak ditahu daripada yang ditahu. Dan di dalam pandangan Allah itu tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi. Karena Allah itu juga dia memiliki sifat apa? Maha mengetahui, alim, muhit, ya. Yang rahasia saja itu tidak rahasia, apalagi yang tidak rahasia. Nah, yang sangat-sangat rahasia apa? Misalnya apa yang terlintas di dalam hati orang, di dalam batin orang. Orang tidak bisa menebak, tidak ada alat yang bisa dipakai untuk mengetahui itu, tapi itu ada tersembunyi di dalam pandangan Allah. Aya'lamu majharu bihil ibad. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ditampakkan oleh hamba-hambanya dan apa yang disembunyikan oleh hamba-hambanya. Wa qauluhu ta'ala wa nuyassiruka lil yusra, ay nusahhilu 'alaika af'alal khairi wa aqwalahu wa nashra'u laka syar'an sahlan samhan mustaqiman 'adlan la wijaja fihi wala haraj wala usr. Jadi makna wa nuyassiruka lil yusra, dan kami membuatmu itu mudah. Wa nuyassiruka lil yusra, kami memudahkan kamu itu, menjalankan kamu itu
kepada hal-hal yang mudah. Nusahhilu 'alaika af'alal khairi. Allah Subhanahu wa taala itu memudahkan jalan-jalan kebaikan. Jadi jalan kebaikan itu banyak sekali dan bisa dilakukan oleh semua orang. Baik itu berupa ucapan atau berupa tindakan. Jadi sebenarnya tidak ada alasan bagi manusia itu untuk mengatakan, aduh saya itu bisa apalah, saya itu bisa apa. Kenapa? Karena setiap orang itu bisa berbuat baik. Jadi tidak mesti misalnya guru, tidak mesti ustadz, tidak mesti kiai, tidak mesti orang alim, tidak mesti untuk berbuat baik. Siapa saja bisa berbuat baik. Tidak mesti orang pintar berbuat baik, orang bodoh juga bisa berbuat baik. Cuman beda bentuknya perbuatan baik. Orang awam, orang yang bodoh, yang tidak banyak tahu misalnya, apa perbuatan baiknya? Ya ada perintahnya juga dari Allah. Misalnya apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi perbuatan baiknya orang bodoh itu ya bertanya. Nah, perbuatan baiknya orang yang alim, orang yang pintar, yang memberi jawaban yang benar, menunjukkan orang-orang kepada jalan yang benar. Perbuatan baiknya orang yang mendapat kenikmatan apa? Bersyukur. Perbuatan baiknya orang yang sedang menerima musibah, ya bersabar. Jadi antara dapat kenikmatan atau dapat musibah itu dua-duanya punya potensi untuk berbuat baik. Tapi sebaliknya juga, sedang mendapat kenikmatan itu juga bisa punya potensi berbuat yang tidak baik, perbuatan buruk. Dapat kenikmatan dia menjadi sombong, jadinya kenikmatannya malah membawa keburukan. Dapat musibah juga begitu, tidak bersabar, dia tidak bersabar, ya justru suudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala, malah dapat dosa. Jadi sudah tidak enak, dapat dosa lagi. Jadi sebenarnya dua-duanya itu orang bisa berbuat baik dalam keadaan apapun. Nah, sesuai dengan takdir Allah terhadap diri seseorang. Jadi guru bisa berbuat baik, pedagang bisa berbuat baik, nah, petani bisa berbuat baik, jadi murid bisa berbuat baik, jadi orang kaya bisa berbuat baik, jadi orang miskin bisa berbuat baik, jadi orang pintar bisa berbuat baik, jadi orang bodoh bisa berbuat baik. Perbuatan baik itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Nah, perbuatan baik itu kemudian atau masing-masing orang dengan segala macam jenis profesinya, tingkatan sosialnya, itu diberikan jalan penerang oleh Allah yang namanya syariat itu. Dan syariat itu menyentuh semua jenis orang. Syariat Allah itu menyentuh semua jenis orang. Maka di dalam ayat ini Allah nyatakan apa? Wa nuyassiruka lil yusra, ay nusahhil, kami mudahkan alaika wahai Muhammad af'alal khairi wa aqwalahu. Kami mudahkan bagi engkau wahai Muhammad untuk melakukan hal-hal yang baik, wa aqwalahu, dan kami mudahkan pula untuk melakukan hal-hal yang buruk. Lisan itu, mulut itu mengeluarkan kata-kata yang baik dengan mengeluarkan kata-kata yang buruk itu sama, potensinya sama. Orang bisa mengumpat, orang bisa memuji, itu sama. Sama-sama keluar dari mulut, sama-sama keluar dari lidah. Ada punya potensi, lidah itu punya potensi untuk melakukan kebaikan, juga punya potensi untuk melakukan keburukan. Nah, sifat syariat sebagai panduan untuk melakukan tindakan atau perbuatan itu sifatnya apa? Sahlan, samhan, mustaqiman, adlan, la wijaja fihi wala haraj wala usr. Jadi sifat dari syariat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada umat manusia itu apa? Sahlan, gampang, mudah. Sehingga mau beribadah kepada Allah itu semuanya jalannya mudah. Salat misalnya. Salat itu
bisa dilakukan oleh siapa saja, bahkan orang yang terkapar sekalipun di dipan rumah sakit, bahkan hanya bisa mengedipkan mata sekalipun, ya, bahkan orang yang sama sekali tidak bisa mengedipkan mata selama hatinya masih bisa mengingat Allah, dia bisa sholat mustaqiman, konsisten, lurus, adlan, adil, tidak ada kedzaliman di sana, tidak ada memberatkan, wala la'wijaja fi, tidak ada bengkoknya, wala harat, tidak membuat kehidupan ini jadi sulit. Sifat dari syariat itu tidak membuat sulit kehidupan. Kenapa? Karena begitu kesulitan itu muncul, maka syariat itu ada jalan keluarnya. Syariat itu ada jalan keluarnya, maka ada kaidah darurat. Ya, misalnya ada larangan-larangan Allah untuk melakukan sesuatu. Orang Islam tidak boleh makan bangkai misalnya. Nah, terus kalau nggak ada yang dimakan, mati dong. Nah, ketika dalam keadaan seperti itu, maka ada kaidah yang kemudian membuat kehidupan dia itu mudah. Apa? Tidak apa-apa makan bangkai untuk mempertahankan kehidupan. Makanya ada satu kaidah, ad-daruratu tubihu al-mahzurat. Kedaruratan itu bisa membolehkan atau mengizinkan sesuatu hal-hal yang dilarang. Dan ada kaidah lagi, apabila perkara itu mudah, maka malah menjadi sempit. Sebaliknya, apabila perkara itu, keadaan itu sempit, maka perkara itu menjadi mudah. Contoh apa? Kalau kita itu sedang keleluasaan, maka peribadahan itu sedikit banyak akan membebani kita. Kita dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan bepergian, tidak punya uzur, maka sholat itu ya harus wudu, harus berdiri, harus rukuk, harus sujud. Itu karena kita dalam keadaan keleluasaan. Maka sholat itu ada beban, ada gerakan, ada energi yang dikeluarkan, ada daya di situ. Tetapi ketika kita dalam keadaan terpepet, terdesak, tidak memiliki daya, maka ibadah itu justru menjadi mudah. Orang bersuci misalnya, ketika ada air ya harus pakai air. Tapi ketika nggak ada air bagaimana? Ya pakai tanah, pakai debu. Ya, ada penggantinya. Ya. Maka ada satu kaidah, idza ta'assara atau idza dayyaqa al-amru ittasa. Apabila perkara itu sedang sempit, maka perkara yang lain itu akan menjadi luas. Tapi sebaliknya, idza tasa'al amru dayyaqa. Atau tadayyaqu. Kalau perkara itu atau keadaan itu kita sedang luang, maka justru menjadi sempit, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Tetapi secara umum, syariat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur kehidupan ini secara umum itu tidak akan membuat kehidupan ini menjadi sulit. Wa qauluhu ta'ala, fadzakir, oleh karena itu wahai Muhammad, karena perkara yang mengatur kehidupan manusia ini tidak sulit, ingatkan manusia itu. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Maka peringatkanlah manusia itu, beri peringatan manusia itu, ai dzakir haitsu tanfa'ut tadzkirah. Wa min hahuna yu'khadhu al-adabu fi nashri al-ilmi fala yad'uhu 'inda ghairi ahlihi kama qala Amirul Mukminin Aliyyun radhiyallahu taala anhu, ma anta bimuhdatsin qauman haditsan la tablughu uquluhum illa kana fitnatan li ba'dihim. Jadi fadzakir in nafa'atid dzikra, maka berilah peringatan wahai Muhammad, in nafa'atid dzikra, ketika kamu lihat bahwa pemberian peringatan itu akan memberi manfaat. Loh, memangnya ada pemberian manfaat itu justru tidak memberi manfaat? Ada.
Seperti halnya misalnya obat. Obat itu menyembuhkan, tetapi tidak selamanya obat itu menyembuhkan, tergantung keadaannya. Satu merek obat misalnya, diminum satu orang dengan dosis tertentu, dia akan sembuh, tetapi dengan dosis yang sama untuk orang lain, orang ini bisa jadi malah bisa celaka atau bisa malah mati atau bagaimana, tambah sakit. Nah, begitu pula nasihat, begitu pula peringatan. Peringatan itu juga harus ngelihat orang yang akan diberi peringatan, juga ngelihat cara memberikan peringatan. Karena salah-salah orang memberi peringatan itu justru bukan mendekatkan kepada kebaikan, malah menjauh. Caranya tidak benar, ya. Orangnya mungkin juga tidak benar, jadi subjek pemberi peringatan tidak benar. Bisa jadi malah, maka ketika orang mau memberi peringatan itu dilihat-lihat, ya. Jadi kalau di dalam istilah balaghahnya, milih kata-kata yang benar, yang muqtadul hal. Jadi muqtadul hal itu dilihat pemilihan kata-katanya, panjang pendeknya, nada suaranya, gaya bicaranya, itu dilihat. Karena kalau tidak seperti itu, orang bisa jadi mental. Ya, orang jadi mental. Dzakir haitsu tanfa'u at-tadhkirah. Berilah peringatan wahai Muhammad bila pemberian peringatan itu akan memberi manfaat. Oleh karena itu, wa min huna, dari ayat ini, yu'khadhu al-adabu fi nashril ilmi. Maka dari sinilah ada namanya adab di dalam hal menebarkan ilmu pengetahuan itu, ilmu termasuk berdakwah. Fala yad'uhu 'inda ghairi ahlihi. Maka jangan ilmu itu ditaruh di tempat yang bukan ahlinya. Orang kalau dalam dunia pendidikan itu kan orang psikologi perkembangan itu kan anak umur sekian sampai sekian itu bisa menerima logika atau yang tingkat ini. Nanti umur di atasnya lagi bisa menerima yang tingkat ini, di atasnya lagi bisa menerima tingkat ini, sampai tingkat yang paling rumit misalnya. Nah, itu kalau prinsip-prinsip seperti itu tidak difahami oleh orang yang mengajar misalnya, maka bisa mental. Karena manusia itu mengalami perkembangan. Manusia itu juga berbagai macam latar belakang, kecerdasan, intelektualitas dan seterusnya. Maka taruhlah ilmu itu, dosisnya, caranya memberi disesuaikan dengan objeknya, audiennya. Oleh karena itu, misalnya Amirul Mukminin Ali radhiyallahu taala anhu berkata, "Ma anta bimuhadditsin qauman haditsan la tablughu uquluhum illa kana fitnatan li ba'dihim." Ali berkata begini, kamu itu tidak berbicara kepada satu kaum dengan sebuah pembicaraan, sebuah ucapan yang tidak bisa dijangkau oleh akal mereka, kecuali justru kamu akan menimbulkan fitnah. Justru akan menimbulkan fitnah di dalam kelompok mereka, ke dalam kaum tersebut. Kenapa? Bukan kata-katanya yang salah, tetapi akal mereka lah yang tidak bisa menjangkau kata-katamu. Maka harus diperhatikan ini, ya. Makanya kalau di dalam balaghah itu muqtadul hal. Jadi kata-katanya itu sesuai dengan mukhatabnya siapa, kapan itu diucapkan. Karena kalimat-kalimat atau kata-kata itu yang satu kata itu tidak mesti cocok dengan audien atau mukhatab yang kita ajak bicara. Dalam misalnya begini, contoh saja ini, misalnya ada seorang ratu misalnya, ratunya itu cantik sekali. Kemudian ketika acara resmi, kemudian protokol bilang begini, sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh ibunda ratu yang cantik jelita. Meskipun ibunda ratu itu cantik jelita betulan, tetapi itu tidak
cocok diucapkan pada makom sambutan acara resmi. Nah, jadi memilih kata-kata, ya, kapan harus diucapkan, kepada siapa, itu tidak pas. Sifat-sifat yang harus dinisbatkan kepada siapa itu harus dipilih itu. Maka di dalam hal pemberian peringatan, ya, pemberian peringatan, berdakwah itu juga harus dilihat, ya, dilihat dengan siapa kita berbicara, kan gitu. Wa qala hadditsin nasa bima ya'rifuna atuhibbuna an yukadzdzaballah wa rasulahu wa qawluhu hadditsin nasa bima ya'rifuna atuhibbuna an yukadzdzaballah wa rasuluhu. Bicaralah kepada manusia dengan sesuatu yang dia mengerti. Kenapa? Kalau kamu itu berbicara kepada orang yang tidak dia pahami, bisa jadi efeknya justru mereka itu akan mendustakan Allah, akan mendustakan Rasulnya. Jadi bukan Allahnya yang salah, bukan Rasulnya yang salah. Kamu yang tidak bisa menjelaskan kebenaran ini. Kebenaran kalau tidak diucapkan dengan cara yang baik dan benar, itu bisa jadi ditangkap secara salah oleh orang. Wa qauluhu ta'ala sayadzakkaru man yakhsha. Kenapa orang itu harus memberi peringatan? Karena orang-orang yang takut punya rasa takut. Punya rasa takut itu artinya dia memiliki kendali diri berdasarkan keyakinannya. Itu dia akan menjadi sadar. Saya ta'idhu bima tuballighuhu ya Muhammad min qalbihi man qalbuhu yakhshallaha wa ya'lamu annahu mulaqihi. Kenapa? Orang-orang yang punya keimanan, yang hatinya itu dituntut oleh keyakinannya, keimanannya, punya rasa takut kepada Allah, dia tahu betul bahwa dia nanti akan bertemu dengan Allah, maka dia akan menjadi sadar. Sayadzakkaru may yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yaslan naral kubra. Sekira cukup sampai di sini dulu. Kita berhenti pada ayat wa yatajannabuha al-ashqa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.